Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana indal karim. Amma ba'du. Pengajian Al-Hikam ke-21 muallif Shalawat Wahidiyah, penyiar Shalawat Wahidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ujubu kullul ujubi mimman yahrabu mimman lam fikaka lahu anhu wa yatalubu ma la baqa'a lahu ma'ah. Heran yang sungguh-sungguh mengherankan yaitu orang yang melarikan diri dari perkara yang sesungguhnya tidak bisa pisah dari dirinya. Tidak dapat terpisah, tapi kok usaha memisahkan diri, ini hal yang sangat mengherankan sekali. Suatu hal yang sangat janggal, memisahkan diri dan usaha mencari barang yang tidak tetap baginya. Paling-paling hanya sementara, ini sungguh suatu kejanggalan. Orang tidak pisah dari Tuhan, artinya tidak bisa pisah dari pertolongan Tuhan, pertolongan Allah, dari keadaan membutuhkan kepada Tuhan, lari memisahkan diri dengan memperturutkan hawa nafsunya. Ngujo nafsu, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, lin nafsi bin nafsi, boleh dikatakan dia lari dari Tuhannya. Padahal sama sekali tidak bisa menjauh. Orang yang begitu adalah orang yang tidak normal, janggal. Suatu contoh, misalnya ada seorang ditolong oleh orang lain, lebih-lebih soal yang sangat dibutuhkan, lebih-lebih lagi dalam situasi yang sangat kritis. Kalau tidak mendapatkan pertolongan itu pasti mati atau akan menghadapi persoalan yang jauh lebih berat lagi. Lalu ada orang lain yang menolongnya. Lah, ini otomatis dia sangat berterima kasih dan tidak bisa menggambarkan betapa besarnya arti pertolongan tersebut baginya. Kalau tidak mendapatkan pertolongan itu, dia pasti mati misalnya. Lah, ini berarti dia tidak bisa pisah dari adanya pertolongan yang justru sangat dia butuhkan untuk. Otomatis terima kasihnya bukan main. Orang naik kapal laut misalnya, kapalnya ditiup angin topan yang sangat dahsyat, sehingga kapalnya terombang-ambing dan akhirnya pecah dan terdampar ke batu karang di tengah-tengah lautan bebas. Lalu tahu-tahu ada kapal lain datang memberi pertolongan, sehingga para penumpang kapal yang hancur tadi bisa diselamatkan. Lah, ini otomatis dia para penumpang kapal yang diselamatkan itu bergembira bukan main. Berterima kasih tak terhingga. Andai kata disuruh mengganti ongkos-ongkos pertolongan, berapa juta saja pun jumlahnya, asal dia mampu pasti dibayarnya. Lah, itu mereka yang mengalami bencana maut tadi. Tidak bisa lepas dari kapal penolong. Artinya, kalau tidak mendapatkan pertolongan, pasti menemui maut yang menyedihkan. Otomatis terima kasihnya tidak dapat digambarkan. Begitu juga misalnya orang di atas padang pasir lepas, jauh dari tempat berteduh dan panas matahari yang membakar-bakar. Dia sangat haus. Kalau dalam berapa detik lagi tidak memperoleh air, mudahnya tidak mendapatkan pertolongan, pasti dia menemui ajalnya. Lalu ada orang lain datang dengan memberikan segelas air diberikan padanya. Betapa gembiranya orang tersebut. Otomatis terima kasihnya tidak bisa digambarkan. Seandainya harus mengganti dengan harta sekalipun hanya satu gelas air, berani membayar jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta sekalipun asal mampu berani membayar.
Itu para hadirin hadirat. Orang yang dalam keadaan seperti itu nasibnya sangat tergantung pada si pemberi pertolongan. Boleh dikatakan tergantung kepada segala saya. Ibarat orang yang kehausan di padang pasir tadi. Para hadirin hadirat, kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi apa-apa yang justru kita butuhkan sekali. Umur atau hidup misalnya. Kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mati. Mari kita membuat penilaian sekarang terhadap hidup kita. Pemberian Tuhan ini, bolehkah hidup kita ini ditukar dengan sekian juta atau bahkan miliar rupiah? Itu misalnya pasien-pasien orang sakit, untuk penyembuhan penyakitnya dia berani membayar berapa saja kepada dokter atau tabib ini. Tidak lain karena justru untuk mempertahankan kehidupannya, berani membayar berapa saja atau bagaimanapun juga asal mampu. Para hadirin hadirat, kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melihat, bisa melihat itu putih, itu hijau dan seterusnya. Sehingga kita dapat mendengar, dapat merasa, dapat membau, dapat berpikir, berangan-angan dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua rahmat pemberian Tuhan. Para hadirin hadirat, jika umpamanya dicabut, dihilangkan, mau apa para hadirin hadirat? Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Padahal kesemuanya itu tadi justru kita butuhkan. Kita butuhkan bagi kelangsungan hidup yang normal. Lalu bagaimana tanggapan kita para hadirin hadirat? Sedangkan terhadap sesama hidup saja, jika kita menerima suatu bantuan dari orang lain, lebih-lebih soal yang justru sangat kita butuhkan, pasti kita terima dengan dua tangan. Kita berterima kasih tak terhingga atas pemberian orang pertolongan itu. Mustahil kita menghindar lari dari si pemberi pertolongan itu. Para hadirin hadirat, mari kita renungkan. Apakah pemberian Tuhan sudah kita terima dengan kedua belah tangan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh merasa menerima pemberian Tuhan itu? Dan sudahkah kita pergunakan pemberian itu sesuai dengan maksud dan kehendak si pemberinya? Mari para hadirin hadirat. Padahal dalam hal bantuan dari sesama hidup tersebut adalah hanya bayangan. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan dalam membantu tadi, tidak bisa dia membantu. Malah dia sendiri butuh bantuan. Bantuan dari Tuhan. Lah, kita ini menerima bantuan secara langsung dari Tuhan, dari Allah. Kok tidak merasa, tidak terima kasih? Lalu di mana letak pikiran kita para hadirin? Kita diberi minuman dari sama hidup misalnya. Kita terima dan kita minum. Diberi rokok, kita terima dan kita merasa. Kita merokok dan seterusnya berterima kasih. Itu kalau kita normal. Ataukah kita diberi minuman, lalu minuman itu kita lemparkan kepada yang memberi. Orang yang melarikan diri dari Tuhan, yang padahal sesungguhnya tidak bisa pisah daripadanya. Sebab senantiasa dia membutuhkan. Ini ibarat kita diberi minuman tadi, minuman itu setelah kita terima lalu kita lemparkan kepada pemberi minuman, yang memberi minuman, ini sungguh keterlaluan. Otomatis si pemberi berpikir, di mana letak pikiran orang ini? Saya beri kok digunakan untuk melempari aku. Mari para hadirin hadirat, hubungan dengan Tuhan kita koreksi.
Kita diberi mata untuk bisa dapat melihat, malah untuk maksiat, untuk perbuatan yang justru tidak disenangi Tuhan. Bukankah ini sama dengan contoh kita diberi minuman lalu dilemparkan kepada si pemberi? Bukankah ini suatu ejekan, suatu penghinaan? Kita diberi dapat mendengar, dapat berjalan, dapat berpikir, dapat berbuat, dan sebagainya. Mari kita renungkan para hadirin. Kalau dikatakan tidak punya akal tentu marah, tapi fakta tidak dapat tidak mau merasa diberi atau mau berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begini ini bagaimana? Mari kita renungkan. Kalau kita punya pikiran yang sehat, akal yang normal, mestinya diberi lalu matur nuwun, berterima kasih dan menyadarkan kepada yang memberi. Tapi fakta para hadirin, janganlah terima kasih, mau tahu kepada yang memberi saja pun tidak. Ini Bapak para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Al-Furqan. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami kebenaran? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu. Maka kalau keadaan kita seperti itu berarti lebih jelek, lebih jahat daripada binatang. Bentuk seperti manusia ini hanya imitasi saja. Sesungguhnya adalah bukan manusia lagi, tetapi wajah hewan, wajah babi hutan, wajah anjing, wajah para hadirin. Sesungguhnya kepala kita di bawah dan kaki kita di atas, para hadirin. Terbalik, cuman kita tidak merasa seperti itu. Baru tahu, baru merasa keadaan sesungguhnya itu nanti apabila sudah dicabut roh kita oleh Israel. Baru tahu, baru menyadari bahwa keadaan-keadaan di masa-masa sebelumnya adalah palsu. Kita merasa gagah, merasa ganteng, merasa sugih, kaya, merasa pandai, merasa berkuasa, dan sebagainya. Itu hanya impian yang palsu semua orang, para hadirin. Mari para hadirin, apakah kita menunggu-nunggu waktu kalau sudah dicabut roh kita oleh malaikat Israel seperti itu para hadirin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan tidak diciptakan jin dan manusia, aku ciptakan langit dan bumi seisinya, aku buat justru untuk mereka. Dan tidak diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Adalah supaya mereka dipergunakan untuk beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Orang, manusia atau jin kok tidak mengabdikan diri, itu namanya kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Terbalik. Bukan wajah manusia lagi sesungguhnya dia itu, melainkan wajah hewan, wajah anjing, wajah babi, dan sebagainya, dan sebagainya. Siapa yang tidak mengabdikan diri kepada Tuhan, berarti mengabdikan diri kepada nafsunya. Siapa yang tidak lillah billah, li rasul bi rasul, dia hanya menuruti kehendak nafsu. Makan hanya karena lapar, minum didorong rasa haus, ingin seks dan seterusnya. Ini lalu apa perbedaannya dengan binatang? Bukankah persis binatang juga punya nafsu-nafsu seperti itu? Hanya lahirnya, rupanya saja seperti manusia, tapi sesungguhnya jauh lebih jelek, lebih jahat daripada hewan. Yang melihat juga begitu, gelindur sekali. Dikiranya manusia tapi sesungguhnya hewan. Bahkan jauh lebih buruk daripada hewan. Mari para hadirin, kita menaruh perhatian yang sungguh terhadap soal ini. Karuan binatang, anjing atau babi tidak berakal, tidak pernah menyalahgunakan. Tapi manusia selalu menyalahgunakan, durhaka terhadap Tuhannya. Mari para hadirin,
Sungguh-sungguh kita perhatikan soal ini. La tarhalu min kaudin ilal kaudin fatakuna kahimarir roha yasir wal makadul ladhi irtahala ilaihi wal ladhi irtahala min. Jangan sekali-sekali engkau beralih pandangan dari makhluk, pindah ke makhluk lain. Amal ibadahmu apa saja, baik berupa sembahyang, zakat, puasa, mujahadah, dan sebagainya. Jangan sekali-kali memandang suatu makhluk pamrih namanya. Jangan sekali-kali pamrih. Sekalipun pamrih berupa akhirat sekalipun. Jika engkau pamrih selain Tuhan, itu sama halnya dengan lembu yang berputar-putar menarik gilingan tebu. Putar-putar terus tiada ujung, pangkalnya sampai payah. Begitu juga amal yang tidak ikhlas, kholisan mukhlisan liwajahillah, tidak lillah artinya, di samping billah terutama, hanya karena ingin dihormati, karena ingin soal materi lebih-lebih, atau takut ini dan itu, sekalipun akhirat sekalipun, pokoknya tidak ikhlas, kholisan mukhlisan liwajahillah, itu namanya menyalahgunakan amal. Namanya memperalat Tuhan supaya nuruti kemauan nafsunya. Memperalat Tuhan buat menyembah nafsunya. Para hadirin-hadirat, mari kita koreksi masing-masing. Pernahkah kita seperti itu? Mari kita koreksi. Abghadu ilahin ubida fil ardil hawa. Berhala atau sesembahan yang paling dikecam oleh Tuhan yang banyak dijadikan sesembahan manusia di bumi adalah al-hawa, nafsu. Maka penyembah berhala yang paling dikecam adalah penyembah nafsu. Artinya nuruti nafsu. Nuruti nafsu ini namanya menyembah nafsu. Nafsu dijadikan Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Al-Furqan. Tahukah itu apa yang paling terkecam? Orang yang mengabdikan diri kepada nafsu. Hawahu, nafsunya, nuruti keinginan nafsu, menyembah, mengabdikan diri kepada hawa nafsu itu, ingin ke utara, ingin ke selatan, ini namanya nuruti nafsu, menyembah nafsu. Ke utara harus dimanfaatkan, ke utara lillah, demi untuk Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menurut perintah Allah, di samping rasa billah. Jangan hanya semata-mata menuruti nafsu belaka, tekuk lutut pada nafsu. Di antara kita pernah begitu apa tidak? Mari kita koreksi masing-masing. Siapa yang senantiasa menuruti nafsu, nuruti karpe hati begitu saja, awas, besok di akhirat akan dipenjara jadi satu dengan nafsunya, yaitu dalam neraka jahanam. Mari kita ingat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang sudah mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah dijinakkan, diarahkan untuk liya'budun, diarahkan demi untuk pelaksanaan lillah billah li rasul bi rasul. Kelak kemudian hari dipanggil-panggil oleh Allah, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan puas dan gembira serta mendapat ridho. Tapi sebaliknya nafsu yang masih buas, nafsu yang selalu dituruti keinginannya, nafsu yang selalu disembah-sembah, yang disebut nafsu amarah, otomatis mendapat panggilan, ya Tuhan nafsul amarah, irji'i ila rabbika ghadibatan maghdubah. Ya. Jadi dimisalkan seperti itu, logikanya seperti itu. Keterbalikannya. Wahai nafsu amarah, kembali kepada Tuhanmu yang tidak hormat dan mendapat bedu, mendapat ghadab, mendapat marah amarah. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita senantiasa menuruti nafsu atau bagaimana? Tidak hanya makan, minum, tidur, dan lain-lain, tapi sembarang gerak dan laku kita jika tidak didasari lillah, di samping billah karena takut, karena malu, karena mengharapkan atau menginginkan ini dan itu, pokoknya segala perbuatan dan amal yang tidak didasari lillah billah, jelas hanya menuruti nafsunya. Kita pernah begitu apa tidak?
Mari kita akan di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita bagaimana para hadirin hadirat? Masyarakat para hadirin hadirat bagaimana? Kita tidak bisa pisah daripada masyarakat. Baik bidang agama, baik bidang dunia, kita saling membutuhkan satu sama lain. Fakta menunjukkan bahwa kita, keluarga kita, tetangga kita, dan umat masyarakat sebagian besar masih dijajah oleh imperialis nafsu, masih menjadi budak nafsu. Mari, Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummat wal ali wa jalana wa muslimin bil wahidiyatir rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya silih tahdina qarib walibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummat wal ali wa jalana wa muslimin bil wahidiyatir rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya silih tahdina qarib walibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummat wal ali wa jalana wa muslimin bil wahidiyatir rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir wahdina qarrib walibadana ya Rabbana. Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semoga membawa manfaatnya sebesar-besarnya fid dunya wa dunya wa akhirah. Amin. Apa yang kita bahas tentang nafsu-nafsu tadi tidak berarti kita jangan makan, jangan minum, jangan berkeinginan dan sebagainya. Tapi semua gerak dan laku kita itu harus kita arahkan. Nafsu-nafsu ini itu kita jadikan kendaraan untuk sowan di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsu harus kita arahkan. Kita arahkan untuk fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nafsu adalah suatu rahmat atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga nilainya. Jika kita gunakan semestinya, yaitu untuk pelaksanaan liya budud, pasti mendatangkan banyak sekali manfaat dan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga pula. Begitu juga sebaliknya, jika nafsu kita selewengkan, yaitu tidak kita arahkan untuk pelaksanaan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan mendatangkan malapetaka yang tidak terhingga dahsyatnya. Ibarat atom dalam abad modern ini, atom jika digunakan untuk kemanfaatan, jangan ditanya betapa besar manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari situ. Tapi jika disalahgunakan untuk membinasakan, juga jangan ditanya betapa dahsyat akibat yang ditimbulkan oleh atom itu. Begitu juga nafsu, suatu nikmat yang besar faedahnya. Jika kita pergunakan menurut yang semestinya, kita akan memperoleh manfaat dan keuntungan-keuntungan yang besar sekali. Suatu contoh, kita merasa lapar, yaitu suatu dorongan dari keadaan fisik kita. Lalu kita makan. Kedua-duanya itu kita manfaatkan untuk fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita makan demi kita melaksanakan perintah lillah. Untuk dan karena Allah. Ini suatu ibadah. Para hadirin hadirat, malaikat tidak mampu melaksanakan ibadah lewat makan seperti kita manusia. Sebab malaikat tidak makan dan minum. Betapa besarnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umat manusia dalam hal nafsu makan itu, para hadirin hadirat. Begitu juga minum. Begitu juga yang lain-lain. Malaikat kagum, kok bisa melakukan ibadah dengan makan minum seperti itu? Kita tidur, kita manfaatkan untuk hafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kepingin, para hadirin hadirat. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya dari nafsu yang kita pergunakan menurut semestinya, yaitu untuk melaksanakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para hadirin hadirat, yang diberi titel khalifah, wakil Tuhan, hanya kita para manusia, para hadirin hadirat. Wakil Tuhan atau dhillul lillahi, bayangan Tuhan. Malaikat sekalipun bagaimana pangkatnya, sekalipun bagaimana taat dan ibadahnya, tidak diberi kedudukan khalifah. Wakil Tuhan seperti kita, para hadirin hadirat. Khalifah, wakil Tuhan. Ibarat di negara kita Indonesia,
Bapak Hamengkubuwono wakil presiden, hadirin. Kurang tinggi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita umat manusia, para hadirin. Para hadirin, tadi saya kemukakan kita diberi sesuatu oleh orang lain, mau terima kasih. Malah sudah jauh lama kita masih ingat jasa orang yang memberi itu. Kita manusia diangkat, dimuliakan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi arsy, para hadirin. Lalu bagaimana tanggapan kita? Mari kita sadari, para hadirin. Jangan sampai kita anggap sepi, para hadirin. Mari kita jangan berterus terang, membandel, membangkang. Mari Cancut Taliwondo, sungguh-sungguh para hadirin, benar-benar serius. Walakin irhal minal akhwani ilal mukawwin. Jangan sekali-kali engkau pamrih terhadap sama makhluk, mandek atau berhenti pada sama-sama makhluk, baik duniawi maupun ukhrawi, baik moral lebih-lebih materi. Sekali-kali jangan. Tapi tujulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan pemilik semua ini. Fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah segala perbuatan apa saja, amal-amal ubudiyah terutama, sebagai pengabdian diri yang sungguh-sungguh mukhlis li wajhillahil karim. Dijiwai lillah, istilah wahidiyah di samping lillah. Wa inna ila rabbikal muntaha. Faman amila li ajalid darajati awil maqamati fahuwa abadul laha wa an amali lillahi fahuwa abadullahi wa huwa rahilun minal akwani ilal mukawwin. Barang siapa beramal karena ingin kedudukan atau pangkat, baik pangkat dunia maupun pangkat akhirat sekalipun, itu namanya tidak ikhlas. Dia adalah hamba dari kedudukan dan pangkat yang dia cari itu. Istilah lain, dia menyembah dirinya sendiri, mendewa-dewakan dirinya sendiri dengan nuruti keinginan nafsu itu, menyalahgunakan, memperalat Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Ibadah karena ingin selamat dari siksa neraka, ini nafsu ini. Jika tidak didasari lillah di samping billah terutama, mari para hadirin, di hadapan Allah wa Rasulullah SAW kita doi, kita akui dengan jujur bahwa kita pernah seperti itu, bahkan senantiasa begitu. Mari kita doi dan mari membulatkan tekad min yaumil hadza ila yaumil qiyamah, tidak akan mengulangi lagi begitu. Wanzur ila qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunia yusibuha aw imra'atin yatarawwahuha fa hijratuhu ilaihi ma hajara ilaihi. Perhatikan hadis Rasulullah SAW dalam suatu hadis sahih, barang siapa hijrahnya berbuat amalnya pamrih hanya semata-mata kepada Allah wa Rasulullah SAW, istilah wahidiyahnya lillah billah li rasul bi rasul, maka dia sungguh-sungguh menuju dan mendapati Allah wa Rasulullah SAW, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia pamrihnya berupa dunia, materi atau keuntungan pribadinya, seorang remaja pada gadis misalnya, pokoknya pamrih, ya hanya itulah yang diperoleh. Tetapi sesungguhnya apakah tujuan-tujuan itu berhasil? Tidak, itu teka-teki sekali, belum pasti, terutama besok pada yaumil qiyamah, tidak akan menguntungkan, melainkan membawa kerugian yang tidak tergambarkan beratnya. Pamrih dunia misalnya, apakah berhasil atau tidak? Belum pasti, masih diragukan. Ini satu. Kedua, kalau seandainya berhasil, kemungkinan besar malah disalahgunakan. Dan besok di akhirat, dunia yang disalahgunakan itu malah dirupakan menjadi urup-urup atau bara api, pembakar api neraka, atau istilahnya pemanggangnya api neraka, dijadikan siksa untuk menyiksa yang bersangkutan. Segala amal ibadah yang tidak sungguh-sungguh ikhlas seperti di atas jadinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dalam sejarah ini hubungan korban, tapi maksudnya juga segala amal ibadah dari orang-orang muttaqin. Muttaqin yakni mukhlisin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada yaumul kiamah harta dan para anak sama sekali tidak memberi manfaat. Mungkin malah membawa bahaya. Saling dorong-mendorong satu sama lain antara orang tua dan anak, antara kawan dan kawan dorong-mendorong ke neraka. Materi dunia yang bertumpuk-tumpuk malah menjadi siksa buat menyiksa dirinya. Karena di dunia disalahgunakan. Tidak dipakai untuk lihat buduri, melainkan menuruti nafsu. Untuk ngujo menuruti kepuasan nafsu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati bersih, yang ikhlas, khalisan mukhlisan liwajhillahil karim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. At-Taubah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, harta kekayaan, dan tidak menafkahkannya dalam jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan merasakan siksa yang pedih di dalam neraka jahanam. Emas dan perak, harta kekayaan dibakar, dilelehkan untuk mengecor dahi mereka, lambung dan pinggang mereka, sambil dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri di dunia ini dulu. Rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Mari para hadirin hadirat, ini tidak berarti kita harus menjauhkan diri dari dunia, dari materi, tidak sama sekali. Bukan begitu. Justru dunia dan matahari dunia dan materi itu dicipta Tuhan untuk kita, supaya kita pergunakan untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berani menyalahgunakan. Harus semuanya ini kita arahkan. Kita arahkan untuk fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. La tashabu man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqalah. Jangan sekali-kali engkau berkawan dengan orang-orang yang tingkah lakunya tidak menggerakkan engkau. Malah engkau menjadi gelonjong berkawan dengan dia. Jangan sekali-kali kamu campuri, jangan kamu pergauli. Engkau menjadi semakin jauh dari Tuhan. Jangan engkau pergauli, kamu pergauli. Makalah atau ucapan-ucapannya tidak membimbing engkau kepada Allah. Orang yang begitu jangan engkau pergauli. Dan di samping itu, engkau harus usaha sekuat mungkin menghancurkan kemampuan untuk menyelamatkan orang yang seperti itu, sehingga menjadi orang yang sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan dia terus-menerus berlarut-larut. Dawuhnya Syekh Abdus Salam bin Masisi, Syekh itu gurunya Imam As-Sadili, man dzurraka ala dunya faqad ghasyaka. Orang yang menunjukkan kepadamu hanya soal dunia, soal ekonomi, itu adalah orang yang menipu, menjebak dirimu, menjerumuskan dirimu, meracun engkau, membunuh engkau. Man dzallaka ala amali faqad attabaka. Orang yang memberi petunjuk engkau hanya soal amal, supaya berbuat begini, beramal begitu, itu orang yang hanya membuat engkau capek, payah. Malah kalau perlu juga orang yang menjungkir balikkan dirimu. Man dzallaka 'ala Allahi faqad nasahaka. Dan orang yang memberi petunjuk, mengantarkan dirinya sowan, sadar kehadiran Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sungguh-sungguh memperbaiki dirimu, menyelamatkan dirimu, membuat engkau bahagia dunia akhirat. Maka sungguh jangan sampai pisah dari orang yang seperti itu. Pergaulilah dengan baik orang yang seperti itu. Seperti ini. Itu tidak berarti tidak boleh meminta atau memberi petunjuk soal-soal ekonomi atau soal-soal amal ibadah. Bukan begitu maksudnya. Tapi di samping memberi petunjuk soal-soal tersebut, harus ada pengarahan. Harus diarahkan.
Diarahkan pengabdian diri dan kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Diarahkan kepada fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu soal ekonomi, soal dagang, soal pertanian, soal pekerjaan dan lain-lain. Soal ilmu pengetahuan semuanya harus diberikan pengarahan yang menjurus kepada fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, yaitu tadi faqad wasiyaka, menjurus keman, faqad abaka, membikin payah saja. Para hadirin hadirat, di samping kita harus menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang khaliyah atau makolahnya, situasi dan kondisinya, pokoknya itu menyebabkan makin dekat, makin sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita harus berusaha berjuang sekuat mungkin mengusahakan mereka-mereka umat dan masyarakat yang masih belum sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita usahakan, kita perjuangkan zahiran wa batinan. Kita berkewajiban. Al-khati'atu idza khafiyat la tadurru ila sahibaha wa idza dhaharahu walam tugabbar daratil ammah. Suatu kesalahan jika tertutup tidak membahayakan kecuali kepada yang bersangkutan, dan jika kesalahan kecil itu muncul pada lahir dan belum dirubah, akan juga membawa akibat yang besar bagi umat dan masyarakat. Kesalahan soal yang dikecam, tidak sadar, tidak kenal pada Tuhan adalah kesalahan yang besar sekali. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, tidak diusahakan perubahan, akan mengakibatkan bahaya yang besar sekali bagi seluruh umat dan masyarakat. Para hadirin hadirat, kita tidak boleh ungkang-ungkang dengkul saja para hadirin hadirat. Jika kita apatis, tidak mau tahu, ongkang-ongkang dengkul saja, tidak mau gerak, usaha membuat perubahan dan keadaan semacam itu, Rasulullah sudi kita ikuti. Tidak mau mengaku umat yang ongkang-ongkang dengkul, tidak mau tahu seperti itu hadirin hadirat. Beliau Rasulullah SAW tidak mau mengakui umat kepada mereka yang terus-menerus gelonjong, tidak mau memperhatikan masyarakat, hanya memikirkan kebutuhannya sendiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golonganku orang yang tidak mau memperhatikan keadaan masyarakat kaum muslimin. Jangankan memberikan syafaat, mengakui sebagai umatnya saja beliau Rasulullah SAW tidak mau. Jika kita tidak diakui sebagai umat oleh Rasulullah SAW, lalu siapa yang kita ikuti? Ibliskah para hadirin hadirat? Mari para hadirin hadirat perhatikan soal ini. Kembali kepada pengajian. Jadi sedapat mungkin dalam mencari kawan pergaulan kita harus orang yang sadar kepada Allah. Tapi di samping itu kita harus menyadarkan orang lain yang belum sadar. Baik itu keluarga kita lebih-lebih, atau tetangga, atau orang lain, usaha dengan zahiran wa batinan, lahiriah. Diusahakan dengan memberikan penerangan dan pengertian-pengertian dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Sedang batinnya dengan senantiasa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka-mereka itu segera dikaruniai kesadaran. Dan di samping itu harus didoi, diakui adanya mereka tidak sadar itu sebab aku ya Tuhan. Man qala halakan nasu fa huwa ahlakahum. Barang siapa yang mengatakan lebih-lebih mengecam masyarakat bejat, itu sesungguhnya dialah yang membuat masyarakat bejat. Sebab dari banyaknya dosa, sebab tidak mau prihatin, dia masih mampu untuk dan usaha terutama secara batinnya. Biasanya cuma mengecam, dialah sesungguhnya yang membejatkan masyarakat itu. Dialah yang jauh lebih bejat. Mari para hadirin hadirat, kita doi. Al-Fatihah. Ya Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wala ali wa jalana wa muslimin bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fi yasir tahwahdina qarib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il wala ali wa jalana wa muslimin
bil wahidiyatin rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tahwahdina qarib walibadana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalana ma muslimin bil wahidiyatin rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tahwahdina qarib walibadana ya Rabbana. Al-Fatihah. Jika orang tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis selalu dikuasai oleh imperialis nafsunya. Sekalipun bagaimana baiknya, dia selalu ada pamrih. Makin banyak ibadahnya, makin besar pula takaburnya. Makin banyak riya dan ujubnya. Istilah Wahidiyah, makin banyak mujahadahnya, makin besar pula takaburnya. Orang yang tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala selalu takut, selalu khawatir dan khawatir kepada selain Tuhan. Selalu tamak, ngonjo-ngonjo, rakus terhadap selainnya Tuhan. Rakus terhadap harta, rakus kepada kedudukan, pengaruh dan penghormatan demi menuruti keinginan nafsunya. Mereka selalu menjagakan hartanya, menjagakan kemampuannya, menjagakan ilmunya, menjagakan ibadahnya, menjagakan mujahadahnya, menjagakan. Sedangkan orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala kebalikan dari itu semua. Segala sesuatu yang didasarkan kepada Allah dan oleh karena itu menjadi segalanya barokah. Keadaannya senantiasa barokah di dunia begitu. Lebih-lebih besok di akhirat. Tidak dapat digambarkan betapa luhur dan mulianya indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengalami saling bermusuhan. Pertengkaran seperti dialami oleh mereka-mereka yang tidak sadar. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Yakni orang-orang yang sadar, istilah Wahidiyahnya, orang-orang yang di dalam hubungannya satu sama lain dijiwai dengan lillah billah. Mereka yang dalam hubungannya baik hubungan keluarga maupun hubungan lain-lain tidak didasari lillah billah pasti akan mengalami peristiwa pertengkaran seperti di atas. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita termasuk pada illal muttaqin tadi. Amin. Kiranya pengajian cukup sekian dan sekali lagi semoga pengajian di pagi ini benar-benar diridhoi Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuahkan kemajuan, manfaat dan maslahah yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita maaf-maafan dan saling doa mendoakan satu sama lain, dan dalam pada itu mari kita jangan sampai jemu waleh di dalam perjuangan fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita dipanggil Israel para hadirin hadirat. Tidak lama kita dalam perjuangan fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jemu atau waleh jauh lebih berat besok akhirnya. Ya, sekalipun berjuang itu sudah suatu pekerjaan yang berat, tapi jika kita sampai waleh atau jenuh, berhenti berjuang jauh lebih berat. Sekian pengajian dan selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada sambutan PSW Pusat. Demikian pengajian Al-Hikam minggu ke-21, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaziyah zaman an-nadrah wa barakah wa karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.